Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada muqaddimah Imam Al-Barbahari di awal kitabnya. Qala rahimahullah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrah wa yaskhab. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke dalam Islam. Sudah dibahas tentang makna alhamdulillah. Bahwa alhamdu adalah seluruh pujian, segala macam pujian secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat alhamdu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita katakan alhamdulillah fulan. Tetapi kalau menyatakan ahmadu fulanan fi kadza, aku puji si fulan dalam masalah tertentu saja, itu boleh. Aku puji dia dalam masalah ini, aku puji dia dalam masalah itu. Tidak mutlak. Dalam masalah tertentu saja di kalangan manusia. Tetapi kalau alhamd dengan alif lam dan istighraq yang menunjukkan segala macam pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa manna 'alaina bihi. Ini yang belum kita terangkan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah wa qawluhu wa manna 'alaina bihi, dan yang telah memberikan kepada kita kebaikannya dengan Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam minnatun minallah. Islam adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fallahu la yuhibbu alaihi syai' li ahad. La yajib alaihi syai' li ahad. Kalau bukan karena pemberian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diharuskan untuk memberikan apapun pada siapapun. Tetapi karena kasih sayang Allah, Allah berikan pada si fulan hidayah ke dalam Islam. Allah berikan pada si Allan petunjuk. Wa innama huwa yatafaddal ala ibadihi bil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala yatafaddal, memberikan keutamaannya, pemberiannya, kebaikannya kepada hamba-hambanya
bin ni'ami, dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan afiyah, dengan kesehatan, dengan rezeki, dengan berbagai macam pemberian-pemberian. Wa akbaruha wa a'zamuha hidayah. Sekian banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Yang paling besarnya, yang paling agungnya adalah pemberian dalam bentuk hidayah ilal Islam. Maka itu harus disyukuri. Alhamdulillah. Alladzi manna, yang telah memberikan kebaikannya kepada kita bil Islam, dengan Islam. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan mengeluarkan kita dari, atau mengeluarkan kita pada umat yang terbaik. Mengeluarkan kita di tengah umat yang terbaik. Apa itu umat yang terbaik? Umat Islam, kaum muslimin. Dan itu akhdan min qawlihi, itu diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah. Kalimat kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, berarti Allah Subhanahu wa taala akhrajana fi khairi ummatin. Ini kenikmatan berikutnya yang harus disyukuri. Maka diucapkan oleh Imam Al-Barbahari di awalnya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah sebagai syukran. Mensyukuri Allah dengan memujinya, alhamdulillah. Alladzi manna 'alaina bihi, yang telah memberikan kepada kita kebaikannya dengan Islam dan telah mengeluarkan kita di tengah umat yang terbaik. Itu umat Islam. Yang Allah katakan kuntum khaira ummatin. Kalimat kuntum khitabun lil muslimin. Khitab, pembicaraan, ditujukan, diarahkan kepada kaum muslimin. Dan kalimat kalian yang pertama kali adalah kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalian umat yang terbaik. Artinya ketika ayat ini turun, Allah menyatakan kuntum, kalian, kepada siapa? Pada mereka yang ada saat itu, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Kalian umat yang terbaik. Maka kaum muslimin yang dimaksud adalah kaum muslimin yang masih berjalan di jalan para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan khaira ummah maksudnya khaira umamin, maksudnya sebaik-baik umat di antara semua umat-umat yang lain. Itu makna khaira ummah. Wal ummah al-muradu bihi al-jamaah, sedangkan ummah yang dimaksud adalah al-jamaah. Kalimat ummah memiliki sekian makna. Ummah bermakna imam. Ummah bermakna jalan. Ala ummatin, artinya ala tariqin, di atas jalan. Tetapi ummah ada makna lain, yaitu al-jamaah. Berarti ummah kadang bermakna imam, pemimpin. Ummah kadang bermakna tariq, jalan. Ummah kadang bermakna al-jamaah. Tapi khairu ummatin, sebaik-baik ummah, apa maknanya? Yang mana yang dimaksud? Makna pertama, yang makna kedua, atau makna ketiga? Tentunya makna ketiga itu al-jamaah. Kalian sebaik-baik kelompok manusia. Sebaik-baik kelompok manusia adalah kalian, umat Islam. Dan ada kalimat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi, khaira ummatin ukhrijat linnasi, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, perhatikan kalimat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Fa khairu hadhil ummah la yaqtasir 'alaiha, menunjukkan bahwa kebaikan umat ini tidak khusus bagi umat Islam itu sendiri, tetapi kebaikannya yata'adda, kebaikannya mengenai yang lainnya juga. Wa inama yata'adda lin-nasi fid da'wah, tapi kebaikannya yata'adda, nyampe kepada manusia lain. Ini umat terbaik. Tetapi Allah katakan umat terbaik ini dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Untuk menyebarkan kebaikan pada mereka. Sehingga kebaikan umat ini, umat Islam, yata'adda ila ghairihim. Kebaikannya menjalar kepada yang selainnya.
Dengan apa? Dengan dakwah-dakwahnya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan jihadnya, dengan ta'lim wal irsyad, dengan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dengan bimbingan-bimbingan. Maka manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari umat terbaik ini. Maka Allah katakan, khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Wala yakfi an yata'allam al-insan wa ya'mal fi nafsihi wa yatrukul akharin. Berarti enggak cukup seorang belajar Islam, mengamalkan Islam tok untuk dirinya sendiri. Enggak cukup. Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini tidak dengan yang seperti itu. Allah puji umat ini dengan kalimat ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia, artinya untuk kebaikan manusia secara umum. Maka tidak boleh yaqtasir ala nafsih. Tidak boleh mencukupkan diri, pokoknya saya selamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Bani Israel, bahwasanya ada seseorang yang beribadah, tetapi tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi munkar. La yata'adda khairuhu ila ghairihi. Kebaikannya tidak diberikan kepada orang lain, dia sendiri. Maka ketika Allah perintahkan untuk mengadab mereka, adab mereka, para malaikat bertanya, ya Rabb, di sana ada abid, ada ahli ibadah yang tekun beribadah, yang begini, dipuji kebaikan-kebaikannya. Kata Allah, adab mereka mulai dari dia. Kenapa? Karena yaqtasir ala nafsih. Yaqtasir ala nafsihi, hanya mencukupkan diri untuk dirinya sendiri, tidak untuk yang lainnya. Padahal yang namanya sebaik-baik umat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat ini dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia untuk kebaikan mereka. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Kembali kepada kita. Wa qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwasanya balla budda an yanshur ad-da'wah. Harus bagi seorang muslim untuk menyebarkan kebaikannya, keislamannya pada orang lain. Mendakwahi mereka, menasehati mereka, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan-kebaikan, mengajak pada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Sebagaimana kelanjutan ayatnya. Apa kelanjutan ayatnya setelah menyatakan ukhrijat linnas? Kelanjutannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf, kalian mencegah dari kemunkaran-kemunkaran, dan kalian beriman pada Allah. Tidak boleh egois mementingkan dirinya sendiri, tetapi hendaklah sebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Fayakuna 'udwan 'amilan fi mujtama'il muslimin. Maka jadilah seorang muslim sebagai anggota masyarakat yang beramal untuk mereka. Anggota masyarakat yang memberikan faedah-faedah untuk manusia. Anggota masyarakat yang memberikan kebaikan-kebaikan, dakwah, ilmu, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan untuk yang lainnya. Ini sifat seorang muslim. Ini makna ucapan Allah, ukhrijat linnasi. Ma'nahu ma ukhriju li anfusihim faqat. Tidak dikeluarkan untuk diri mereka sendiri, tetapi dikeluarkan untuk manusia. Wa innama akhrajahumullahu linnas. Allah keluarkan mereka hanya saja untuk manusia. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan dengan syukur, alhamdulillah alladzi akhrajana fi khairu ummatin ukhrijat linnas. Alhamdulillah yang menjadikan kita menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Fanas'aluhu taufiq. Maka kita meminta taufik. Selanjutnya Imam berkata rahimahullah, fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Maka kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang dicintainya dan diridhoinya. Taufik adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar dijadikan, ditakdirkan, meminta agar mendapatkan taufik kepada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Lughatan, secara bahasa, taufik itu adalah kecocokan. Ada orang yang pingin berbuat baik, tetapi Allah takdirkan lain.
Berarti nggak cocok keinginan dia dengan keinginan Allah. Gagal dia. Tetapi ada orang yang ingin berbuat baik, kemudian Allah pun menakdirkan apa yang diinginkannya. Berarti taufik, ada kecocokan antara niat kita dengan apa yang Allah takdirkan. Ini yang kita minta. Ya Allah, aku meminta taufik. Semoga apa yang kita harapkan untuk bisa istiqamah di atas Islam, untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus, untuk selamat dari penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Ini semua harapan-harapan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Allah takdirkan apa yang kita inginkan. Allah berikan apa yang kita harapkan. Maka ini yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan kalimat fanas'aluhu taufiq. Kita meminta taufik. Kepada apa? Kepada yang diridhai. Kepada yang dicintai. Al-insan, namanya manusia, meminta Allah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat. Meminta kemantapan istiqamah. Walau kana ya'riful haqq, walaupun orang tersebut mengenali kebenaran, ngerti, alim, dia tahu ini hak, dia tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat. Wa ya'mal bihi, walaupun dia sudah mengamalkan yang hak, walaupun dia sudah berjalan di jalan yang lurus. Wa ya'taqiduhu, sudah meyakininya dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Tetap harus meminta pada Allah taufik. Tetap harus meminta pada Allah taufik. Kenapa? Karena fala ya'man an yazigh wa yuftan. Karena manusia tidak aman dari fitnah. Manusia tidak aman dari penyimpangan-penyimpangan. Enggak boleh seorang pun dari kita merasa yakin bahwa kita enggak akan tersesat. Selama kita masih hidup di dunia, maka al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahmah yuqallibuhu kaifa yasha. Selama kita masih hidup, tentunya masih ada kemungkinan-kemungkinan. Hati-hati kita di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Hari ini mukmin, mungkin besok kafir, na'udzubillah. Hari ini sunni, mungkin besok sudah menjadi mubtadi'un dhal. Hari ini dia masih mengikut salaf, Masya Allah. Besok mungkin dia sudah menjadi ahlul ra'i, sudah menjadi hizbi, sudah menjadi orang yang demikian dan demikian. Tidak aman. Tidak aman. Maka siapapun, walaupun dia sudah berilmu, alim, sudah mengamalkan ilmunya, sudah meyakini dengan keyakinan yang lurus, Masya Allah, tetap harus berdoa, Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna, Allahumma inna nas'aluka at-taufiq was-sadad wal-istiqamah. Ya Allah, aku meminta taufik, meminta ketetapan, meminta istiqamah. Karena kita tidak aman, tidak merasa yakin kalau kita akan selamat, maka berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar selamat. Bi an ta'tiya fitanun tajtahahu wa yadhil. Karena bisa jadi akan datang satu fitnah yang mendatanginya, menghadang di hadapannya, kemudian dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Jangankan kita, orang yang lebih alim dari kita, yang dikenal sebagai alim ulama, ternyata ada yang kemudian berubah, kemudian menyimpang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa rasul mursal, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetap berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Rasulullah SAW. Faman ya'manul bala ba'da nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang merasa aman dari bencana kesesatan kalau Nabi saja berdoa, meminta istiqamah, meminta ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Rasul takut, khawatir, jangan sampai menyimpang. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Diajarkan pula doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau beri hidayah kami. Ini semua doa yang mengandung di dalamnya keyakinan bahwa ketentuan takdir di tangan Allah. Yahdi man yasha
wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sesatkan dengan takdirnya, dengan keadilannya siapa yang dikehendakinya. Karena kita yakin dengan itu, maka kita khawatir, ya Allah. Khawatirnya membawa untuk meminta, berdoa, bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa bahwa kita pasti selamat, pasti benar. Enggak merasa demikian. Selalu dalam keadaan berdoa dan diajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan sesatkan kami. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa huwa abul anbiya, beliau adalah bapak para nabi alaihissalatu wassalam, berdoa dengan kalimat wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa dengan kalimat wajnubni wa baniya, ya Allah jauhkan aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Artinya Ibrahim la ya'man ala nafsih, tidak merasa aman atas dirinya, tetap menyatakan, ya Allah jangan sesatkan aku, jangan jadikan aku menyembah berhala, jauhkan aku dari penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sungguh mereka telah banyak menyesatkan manusia, maka jauhkan aku dari penyembahan berhala. Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman kalau Ibrahim saja tidak merasa aman alaihi salam? Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, kata para ulama. Siapa yang merasa aman dari bencana kesesatan setelah Ibrahim, setelah Rasulullah SAW? Yang kedua-duanya Khalilullah, kedua-duanya kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi kedua-duanya berdoa meminta istiqamah, meminta sabar, meminta ditetapkan di atas agama. Ya Allah jangan sesatkan kami, ya Allah jangan sampai kami terjerumus dalam kesyirikan. Artinya mereka tidak merasa aman atas dirinya dan mereka meratap meminta pada Allah Subhanahu wa taala ketetapan. Maka tentunya para ulama, warasatul anbiya, para pewaris para nabi juga berdoa dengan doa yang sama. Minhum al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Di antaranya Imam al-Barbahari, nas'alut taufiq, nas'alullah at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Kami meminta pada Allah taufiq, yakni ketetapan di atas apa yang dicintainya, di atas apa yang diridhoinya. Khafa ala nafsihi, mengkhawatirkan dirinya. Wa hakadha kullama qawiya imanul insani billahi fa innahu yakhafu wa la ya'manul fitan. Demikianlah setiap iman seseorang semakin tinggi, setiap iman semakin kuat, maka sungguhnya dia pasti akan mengkhawatirkan dirinya dan tidak merasa aman. Sebaliknya, mereka yang du'afaul iman, mereka yang juhala, lemah ilmu, lemah iman, merasa tenang. Tenang aja, kita kan muslimin, nanti juga masuk surga. Kalau masuk neraka pun paling sebentar. Hada yadullu ala dha'fihi fil iman wa dha'fihi fil ilm. Berarti orang ini lemah imannya, lemah ilmunya. Kenapa? Karena orang yang semakin tinggi imannya, semakin tinggi ilmunya, seperti Nabiullah alaihissalatu wassalam, seperti Ibrahim alaihissalam, mengkhawatirkan dirinya dari kesesatan dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, istiqamah, at-tsabat. Wala yuzakki nafsah, maka orang yang tinggi imannya enggak akan mensucikan dirinya. Enggak akan menyatakan, oh kalau saya enggak akan sesat, kalau saya enggak mungkinlah ikut mereka. Enggak berkata seperti itu, tapi berkatanya dengan kalimat, mudah-mudahan saya diberi istiqamah. Mudah-mudahan Allah tetapkan hatiku di atas din, di atas agama, di atas tauhid wa sunnah. Begitu. Berdoa. Bukan merasa yakin saya tidak mungkin, saya akan alim, saya akan ulama. Tidak ada. Tidak benar yang demikian. Dan Allah larang dengan kalimatnya, fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu. Huwa a'lamu, dia yang lebih tahu. Imam dhalla an sabili. Allah yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Maka jangan sucikan diri kalian sendiri. Bahasanya doa sajalah. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas jalan salaf. Dan seterusnya.
Bal yas'alullah ats-tsabat. Maka seorang yang tinggi ilmunya, tinggi imannya akan meminta pada Allah ketetapan hati di atas agama. Wa husnul khatimah, akan meminta husnul khatimah. Daiman wa abadan, daiman wa abadan. Wa yakhafu min su'il khatimah, dan selalu takut, mengkhawatirkan jangan sampai tertimpa su'ul khatimah. Jangan sampai tertimpa akhir yang jelek. Wa yakhafu minal fitan, dan mengkhawatirkan fitnah-fitnah. Wa yakhafu minaz zayghi wad dhalal, dan mengkhawatirkan dirinya jangan sampai tertimpa kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan juga mengkhawatirkan bahaya min du'atis su'. Lihat ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa min du'atis su', dan mengkhawatirkan bahaya dai-dai yang jelek. Du'at ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu, kembali pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal hifdha mimma yakrah, dan juga meminta al-hifdha, penjagaan. Mimma yakrah wa yaskhab, dari apa yang menyebabkan Allah murka, dari apa yang menyebabkan Allah marah, dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami, jagalah kami dari perkara-perkara yang Engkau benci, dari perkara-perkara yang Engkau murkai, dari perkara-perkara yang Engkau tidak sukai. Ini juga harapan yang maknanya sama dengan yang pertama tadi, yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Berilah taufik kepada kami, berilah hidayah, berilah ketentuan-ketentuan takdir yang baik kepada apa yang dicintai dan diridhai, dari amal-amalan, dari ucapan-ucapan, dari keyakinan-keyakinan yang diridhai, yang baik. Dan dijauhkan dari apa-apa yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah. Apakah dalam bentuk ucapan-ucapan, atau dalam bentuk perbuatan-perbuatan, atau dalam bentuk keyakinan-keyakinan. Fahuwal hadi, karena Allah adalah al-hadi, yang memberikan hidayah. Hidayatul taufiq, yang memberikan hidayah, hidayatul taufiq. Sebab hidayah ada dua macam. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad. Hidayah itu bimbingan. Ada yang bermakna bimbingan itu adalah dibimbing, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dengan takdirnya. Ini namanya hidayatul taufiq. Dan itu hak Allah saja. Tidak ada siapapun yang bisa menentukan fulan dapat hidayah, fulan tidak, kecuali Allah SWT. Dan ini yang terkandung dalam ayat Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini namanya hidayatul taufiq. Allah yang menakdirkan. Nabi tidak bisa menakdirkan fulan dapat hidayah. Nabi tidak bisa menentukan Abu Talib mendapatkan hidayah. Walaupun beliau berusaha, berupaya. Ya am, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Ucapkan. Tetap tidak mengucapkan. Sampai matinya ala millati abihim. Mereka mengikuti millah abai. Tetap mengikuti agama nenek moyangnya. Agamanya musyrikin. Maka Rasulullah sedih. Ketika Rasulullah SAW sedih, Allah turunkan ayat tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Tidak bisa. Allah lah yang menakdirkan, menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Fulan dapat hidayah atau fulan tidak dapat hidayah. Allah yang menentukannya. Hidayah apa ini? Hidayatul taufiq. Hidayah taufik. Yang kedua hidayatul irsyad. Hidayah dalam bentuk bimbingan. Ini yang tentunya adalah peranan para rasul. Menyebarkan hidayah dalam bentuk bimbingan.
Ini hidayah, ikutilah. Ini hidayah, ikutilah. Ini hidayah, ikutilah. Ini jalan yang lurus, ikutilah. Ini jalan yang lurus, ikutilah. Tetapi mereka yang ikut, mereka yang tidak, itu Allah yang menentukan. Ini yang terkandung dalam ayat lain. Dengan kalimat innaka latahdi ila siratim mustaqim wa innaka latahdi. Sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Orang yang tidak memahami bingung dengan dua ayat ini. Tadi dikatakan engkau enggak bisa memberikan hidayah. Ayat ini dikatakan engkau sungguh-sungguh memberikan hidayah. Kok bertentangan? Iya. Karena makna hidayah di ayat pertama berbeda dengan makna hidayah di ayat kedua. Ayat pertama makna hidayahnya adalah hidayah itu taufik, penentuan hidayah. Itu di tangan Allah SWT. Nabi sekalipun nggak bisa menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Hanya Allah saja satu-satunya. Kalau Nabi saja tidak bisa menentukan, apalagi yang lain. Tetapi yang kedua, maknanya engkau benar-benar mengajarkan ke jalan yang lurus. Engkau benar-benar memberikan hidayah, artinya memberikan hidayah, mengajarkan hidayah, membimbing umat, irsyad, membimbing mereka dalam hidayah. Maka tentunya Rasulullah benar-benar mengajarkan hidayah, benar-benar mengajak orang pada hidayah, memberikan petunjuk pada mereka. Ini hidayah, ini jalan yang lurus, ini yang hak. Siapa yang mau ikut selamat, siapa yang tidak mau ikut celaka. Intah, selesai ucapan beliau rahimahullah, hafizahullah, dan kemudian kembali pada ucapan matan, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, i'lamu anna al-Islam huwa as-sunnah, was-sunnata hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kata Imam Al-Muallif rahimahullah, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah. Sedangkan sunnah juga Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Enggak bisa tegak salah satunya tanpa yang lain. Enggak bisa tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Islam tidak akan tegak tanpa sunnah. Sunnah enggak akan tegak tanpa Islam. Apa itu as-sunnah yang dimaksud? Tentunya sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cocok dengan ucapan al-muallif rahimahullah. Bahwa yang namanya Islam ajaran Nabi. Kalau bukan ajaran Nabi berarti bukan Islam. Iya toh? Apa itu Islam? Kalau kalian ditanya, apa itu Islam? Ya kita akan jawab Islam itu apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu Islam. Apa itu ajaran Nabi? Kita balik sekarang pertanyaannya. Apa itu ajaran Nabi? Ajaran Nabi adalah Islam. Berarti Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Dan diawali dengan kalimat i'lamu. Maknanya ketahuilah. I'lam adalah kalimatul lil ihtimam. Kalimat untuk kalian memperhatikan apa yang setelahnya. Ketahuilah. Setelah kata ketahuilah, pasti kalian menunggu. Apa ini? Yang akan diberitahukan apa ini? Maka ada ihtimam, ada semangat untuk mementingkan apa yang akan disampaikan. Wa makna i'lam, maknanya ta'allam, pelajarilah, ketahuilah. Bagaimana kamu mengetahui Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Idza ta'allamta 'alimta dzalik. Kalau engkau pelajari, kalian akan tahu. Dan ini khairin a'azakumullah, cara pengajaran yang baik, sistem pendidikan yang baik. Ketika memberikan sesuatu yang penting, diawali dengan kalimat i'lamu rahimakumullah, ketahuilah rahimakumullah. Sehingga kita buka kitabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Salatah disebutkan dengan kalimat yang sama, i'lamu rahimakumullah. Dalam buku yang lain juga sama, i'lamu rahimakumullah. Dalam bukunya yang sedang kita baca Imam Al-Barbahari juga sama, i'lam rahimakallah, i'lamu annal Islam huwa sunnah. Bahkan mereka para ulama mengambil dari ayat Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. I'lam
Annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Diawali dengan kalimat i'lam. Demikian pula dalam ayat lain. Allah katakan i'lamu annallaha syadidul iqab. Wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat keras balasannya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Diawali dengan kalimat i'lamu. Ketahuilah annallaha syadidul iqab. Maka dengan kalimat i'lamu ada ihtimam lima ba'daha. Ada perhatian terhadap apa yang akan dibicarakan setelah itu. I'lamu. Sehingga tidak mengapa, bahkan sunnah kalau engkau mengajarkan kepada murid-murid dengan kalimat i'lamu, ketahuilah. I'lamu rahimakumullah. Agar mereka perhatian untuk menunggu berita ilmu yang akan disampaikan. Tapi qauluhul Islam huwa sunnah wa sunnahil Islam. Yani al-Islam huwa at-tariqatu allati jaa biha ar-rusulu alaihimus salatu wassalam. Maknanya bahwa Islam itu adalah satu jalan yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan semua para rasul datang membawa Islam. Semuanya datang membawa Islam. Apa yang dimaksud Islam di sana? Peribadatan kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya. Fi kulli waqtin bima syara'ahu. Dalam segala waktu, segala keadaan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulnya masing-masing. Jadi beribadahnya hanya kepada Allah, syariat yang mengikuti Rasul masing-masing. Wa qad syara'allahu lil anbiya'i syara'i'a ila ajal. Allah jadikan bagi setiap Rasul syariatnya masing-masing. Sampai pada batas waktu tertentu. Tidak selamanya. Nabi dikasih oleh Allah syariat sampai datang Nabi berikutnya. Nabi berikutnya dikasih syariat oleh Allah sampai datang Nabi berikutnya. Terus demikian. Adapun ajaran mereka adalah Islam. Yaitu beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Wa'budullaha wa ati'uni. Beribadahlah kepada Allah dan taatilah aku. Itu dakwah seluruh para rasul. Setiap datang rasul yang berikutnya, maka hukum yang lampau, hukum yang lama terbatalkan dengan rasul yang baru. Demikian seterusnya. Fa idza nusikhat kana al-amal bin nasikh wal Islam. Kalau sudah dimansuhkan dengan syariat yang berikutnya, maka syariat yang lama batal hukumnya. Berarti yang mana yang Islam? Yang mansukhah atau yang nasikhah? Yang terbatalkan atau yang membatalkan? Yang dikatakan Islam yang membatalkan yang telah lalu. Berarti sampai datang Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasikhatan likulli syir'ah, membatalkan, memansuhkan seluruh syariat-syariat yang ada. Maka jangan beralasan ini kan ajarannya Nabi Isa, ini kan ajaran Nabi Musa, saya ngikut Nabi. Kalau syariatnya ikuti syariat yang telah menghapus syariat yang lama, yaitu syariat yang terakhir, yang nasikh. Sedangkan syariat yang lalu mansukh, terbatalkan hukum-hukumnya. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan syariatnya kata Allah dan manhajnya sendiri-sendiri. Wa likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Dan dalam ayat lain Allah katakan, bagi setiap ajal sudah tercatat. Yamhu Allah ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan Allah menetapkan apa yang dikehendakinya dari perkara-perkara syariat. Akidahnya, tauhidnya sama. Syariatnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bebas menghapus yang ini, menetapkan yang itu, membatalkan yang ini, mengganti dengan yang itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami mansuhkan dari ayat atau kami tetapkan atau kami lupakan, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik atau yang paling tidak sama. Enggak mungkin yang lebih jelek. Pasti lebih baik atau sama.
Nati bi khairin minha aw mithliha. Demikian pula antara syariat dengan syariat. Allah bebas dan Allah berhak. Allah Maha berkuasa berbuat apapun terhadap syariatnya, menentukan halal atau haram, menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kana halal li Bani Israil, ada yang tadinya dulu dihalalkan bagi Bani Israil, tiba-tiba Allah rubah menjadi haram. Terjadi. Ada yang tadinya haram ala man qablakum, kemudian dihalalkan pada umat ini. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah hapuskan apa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Baik, berarti apa itu Islam? Islam adalah ajaran para rasul dan khususnya umat terakhir adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa bimuslim. Maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan Muslim. Siapa yang tidak mau yanfad lillah, yanqad lillah, siapa yang tidak mau terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia bukan Muslim. Sebab Islam huwa sunnah. Wa sunnah hiya Islam. Kalau mau Islam, ya harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia terikat dengan syariat Nabi Muhammad, berarti dia masuk Islam. Siapa yang lam yanqad lillah, siapa yang tidak mau terikat dengan Allah, dengan ajaran Allah, dan tidak mau mentaati Rasul, maka tentunya dia dalam keadaan laisa bi muslim. Lianna ma kana alaihi qad intaha wa nusikha. Karena apa yang sudah lewat sudah terbatalkan. Sudah nusikha. Jangan ada Yahudi atau Nasrani yang berkata, saya juga Muslim sama dengan kalian. Bisanya, kamu kan Yahudi, kamu kan Nasrani, ya tapi kan saya Muslim. Di dalam kitab kalian dalam Al-Quran, coba lihat, baca ayatnya ini. Disebutkan ayat-ayat tentang bahwa mereka pengikut Nabi Isa Islam, pengikut Nabi Musa Islam. Apa jawab kita? Di zamannya, di waktunya, ketika telah datang Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa dan Nabi Isa dan para anbiya semuanya berpesan dengan pesan yang sama. Apa pesan yang sama? Mewasiatkan untuk ikut Nabi setelahku yang namanya Ahmad. Wa idh qala Isa ibnu Maryam li Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku mengajarkan satu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aku menyampaikan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kitab yang aku ajarkan ini mencocoki yang telah lalu dan memberitakan yang akan datang. Mencocoki yang telah lalu minat Taurati. Musaddiqan, membenarkan apa yang ada, Taurat yang sudah ada. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti, dan kami menghabarkan berita gembira akan datangnya seorang rasul yang akan datang yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum, tapi ketika datang pada mereka benar-benar seperti yang digambarkan, seperti yang disebutkan ciri-cirinya, qala hadza sihrun mubin. Ternyata mereka berkata, ini sihir, ini sihir. Ini sihir yang nyata. Tidak mau beriman kepada Nabi terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka alasan mereka, saya ikut Nabi juga kan? Saya ikut kitab Allah juga. Injil kan kitab Allah, Taurat kitab Allah. Maka pertama, kalaupun Tauratnya masih benar, kalaupun Injilnya masih benar, kita katakan itu sudah mansuh, sudah terbatalkan dengan Quran, sudah terbatalkan dengan Nabi terakhir. Karena Nabi kalian berpesan, ikutilah Nabi terakhir. Kalau nggak mengikuti Nabi terakhir, berarti kalian tidak mengikuti nasihat Nabi kalian, tidak mengikuti ajaran Nabi kalian. Alaihimussalatu wassalam. Wal baqa 'alal mansukh, siapa yang tetap di atas apa yang sudah terbatalkan, laisa dinan lillah, maka itu bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Innamal amal bin nasikh wad din, maka mengamalkan yang nasikh itu yang agama. Kalau mengamalkan yang mansukh itu bukan agama. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, maka dikatakan dengan tegas
bahwa Islam adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat sesungguhnya. Isyarat dari Imam Al-Barbahari bahwa yang namanya Islam itu ajarannya dari Nabi. Kalau ajarannya bukan dari Nabi, berarti bukan Islam. Dengan kata lain, siapa yang mengikuti Islam harus mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mengadakan selain ajaran Nabi berarti bid'atun wa dhalalah. Sebagaimana kata Syekh Rabi dalam syarah kitab ini juga. Buku kalian ada. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi berarti dia mengadakan kebid'ahan. Berarti dia mubtadi'ah. Ahlul bid'ah wa dhalalah. Dan bukan ajaran Islam. Ini syarat. Berarti bid'ah itu bukan ajaran Islam. Dari mana itu asalnya? Bukan dari Nabi. Ya itu bukan Islam. Kenapa? Karena qala al-Imam Al-Barbahari, qala al-ulama, berkata para ulama, yang namanya Islam itu ajaran Nabi. Kalau bukan ajaran Nabi, bukan Islam. Berarti bid'ah-bid'ah itu bukan ajaran Islam sama sekali. Bukan orang yang bukan Islam. Hati-hati. Tapi perbuatan atau amalan tadi bukan ajaran Islam sama sekali. Laisa minal Islami fi syai'. Laisa minal Islam fi syai'. Wa sunnah hiyal Islam, demikian pula sebaliknya, sunnah adalah Islam. La farqa bainahuma, enggak ada perbedaan antara keduanya. Idza fassarna bis sunnati bit tariqah fala farqa bainaha wa bainal Islam. Kalau sunnah itu diterangkan, ditafsirkan sebagai tariqah, sebagai jalan Nabi, maka enggak ada perbedaan. Jalan Nabi adalah Islam, Islam adalah jalan Nabi. Dibolak-dibalik sama. Wala yaqumu ahaduhuma bil akhar. La yaqumul Islam illa bis sunnah. Enggak akan tegak Islam tanpa sunnah. Saya mau Islam, tapi enggak mau pegang sunnah. Terus pegang ajaran siapa? Bagaimana mungkin bisa berislam tanpa ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Demikian pula sebaliknya. Saya mau pegang sunnah, tapi enggak mau masuk Islam. Apakah dikatakan dia sebagai orang yang beribadah? Tidak. Enggak diterima. Belum masuk Islam. Masuk Islam dulu. Baru ikuti sunnah. Aku ikuti sunnah Nabi. Wah, ajaran sunnah Nabi itu sehat. Misalnya ada orang kafir bilang begitu. Kalau makan begini, pakai tangan begini, sunnahnya duduk begini. Oh, saya ikuti semua. Karena itu sehat. Saya sudah meneliti di laboratorium, itu sehat. Padahal dia kafir. Hal tanfa, apakah bermanfaat sunnah yang dia kerjakan? La tanfa syai'. La taqumu ahaduhuma illa bil akhar. Enggak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Sunnah-sunnah tadi enggak akan tegak tanpa Islam. Islam juga enggak akan tegak tanpa ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yad'i al-Islam wa la ya'mal bis sunnah. Maka siapa yang mengaku Islam tapi tidak mau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, tidak mau mengerjakan ajaran Nabi, ay tariqatul Rasul, laisa bi muslim. Berarti dia bukan muslim. Salatnya bikin sendiri. Ibadahnya bikin sendiri. Puasanya bikin sendiri. Puasa mutih, puasa mati geni. Puasa apa lagi? Walladhi ya'lamu sunnah, sebaliknya. Siapa yang mengetahui sunnah, tapi wala yuslim, tapi enggak mau masuk Islam, enggak mau tunduk pada Allah SWT. Laisa bi muslim, juga dia bukan muslim. Wa in arafa sunnah, kalau dia mengetahui sunnah, fala budda minal jam'i bainahuma. Maka hendaklah ada dua-duanya. Ada Islamnya, ada sunnahnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini sangat wajar dan sangat kita pahami kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Dan juga para sahabat menyatakan alaikum bisunnah wal jamaah. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah wal jamaah. Demikian pula para ulama setelahnya selalu menyatakan as-sunnah, as-sunnah. As-sunnah safinatu Nuh. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang menaikinya dia selamat. Wa man lam yarkabha ghuriq. Siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh selamat. Siapa yang tidak mau menaikinya tenggelam. Demikian pula sunnah ini adalah perahu Nabi Nuh.
Siapa yang menaiki sunnah, yang mengerjakan sunnah, maka dia selamat. Dan siapa yang lepas dari sunnah, dia akan tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam penyimpangan, tenggelam dalam berbagai macam kekufuran. Maka sunnah safinatun nur. Dan hampir semua kitab-kitab para ulama ahlus sunnah mengajarkan muqaddimah untuk berpegang dengan sunnah. Ini khairan azakumullah, ucapan simpel yang memiliki makna luas. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallu al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.